Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami peningkatan, termasuk dalam bidang pendidikan. Kemajuan teknologi informasi akan menjadi sebuah solusi bagi keterbatasan akses informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan teknologi informasi, sekolah-sekolah di Indonesia mulai menerapkan dan mengembangkan sistem informasi manajemennya agar mampu mengikuti perubahan zaman. Penerapan teknologi informasi untuk menunjang proses pendidikan sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi manajemen pendidikan. Keberhasilan dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas bagi manajemen pendidikan akan menentukan kelangsungan lembaga pendidikan itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi telah terjadi pada sekolah dasar, di mana pada sekolah dasar ini sebagai proses pembimbing, mengajar dan melatih peserta didik yang berusia antara 6 sampai 11 tahun untuk membekali kemampuan dasar dalam aspek intelektual, sosial, personal sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Peran guru juga diperlukan dalam perkembangan teknologi informasi pada sekolah dasar ini. Dengan memperhatikan karakter perkembangan siswa di sekolah dasar, perkembangan siswa masih sangat tergantung pada benda-benda nyata atau konkret pada saat proses pembelajarannya. Guru sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan siswa sehingga mempunyai peran penting dalam perkembangan teknologi informasi. Guru menjadi contoh dalam penggunaan TIK di sekolah, sehingga guru harus bijak dan teladan bagi siswa, sehingga mengurangi penyalahgunaan teknologi bagi siswa sekolah dasar. Dengan pemanfaatan dan penggunaan perangkat komputer, dapat memaksimalkan sarana dan prasarana TIK di kelas. Siswa akan merasakan manfaat serta pertambahan sumber-sumber dengan pemanfaatan TIK sebagai inovasi yang dilakukan guru. Dapat diyakini, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan basis teknologi seperti wireless, internet, faksimiles, komputer, dan sebagainya. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Secara khusus, tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi adalah menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengadaptasi perkembangan TIK sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan memecahkan masalah sehari-hari. Teknologi informasi telah menjadi fasihan pengalihan buku, guru, dan sistem pengajaran yang sebelumnya konvensional. Penyebab teknologi informasi ilmu pengetahuan dalam tumbuh dan perkembangan, namun TIK juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan. Salah satu yang menonjol adalah di bidang pendidikan. Beberapa dampak positif teknologi komunikasi dalam pendidikan terdiri atas informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran tumbuh di dalam learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan
kemudian mengembangkan telekonferensi kelas virtual atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Munculnya media massa, khususnya di media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Munculnya metode pembelajaran yang baru yang memungkinkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, penciptaan metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak. Karena materi dapat dibuat dengan bantuan teknologi abstrak. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemampuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi juga dapat menggunakan layanan pos, internet, dan lain-lain. Mengurangi lag dalam penggunaan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara-negara berkembang dan negara maju lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. ICT sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan, guru meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan prodi lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Berbagai hasil penelitian yang dipublikasikan dalam internet akan mudah digunakan oleh orang lain di seluruh penjuru dunia dengan cepat. Konsultasi dengan ahli, konsultasi bidang undangan dapat dilakukan dengan mudah, bahkan jika para ahli sangat banyak di tempat. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. Kemudian ada kelas online. Dapat digunakan lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka atau computer aided instruction. Telah melihat sedikit peningkatan kinerja siswa pada pilihan ganda, pengujian standar di beberapa daerah, umumnya mengacu pada siswa belajar mandiri atau tutorial pada PC. Nah, meskipun peningkatan ini berkorelasi dengan peningkatan yang signifikan dalam pelajar siswa, TIK digunakan dalam mata pelajaran sekolah yang berbeda. Menggunakan ICT untuk simulasi dan pemodelan dalam sains dan matematika telah terbukti efektif karena memiliki perangkat lunak pengolah data dan komunikasi dalam pengembangan bahasa dan kemampuan komunikasi siswa. Akses luar sekolah mempengaruhi kepercayaan pengguna. Siswa yang menggunakan komputer di rumah juga menggunakan komputer di sekolah lebih sering dan lebih percaya diri daripada siswa yang tidak memiliki akses di rumah mereka. Ada biaya besar yang terlibat antara siswa miskin dan pendidikan yang bisa berakhir menjadi kerugian. Hal ini sering disebut sebagai faktor kesenjangan digital. Dan beberapa dampak negatif dari data komunikasi teknologi informasi dan pendidikan antara lain adalah kemajuan TI akan semakin mudah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Meskipun dalam administrasi suatu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakhir fatal. Meskipun dampak positif banyak, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Tes program kerahasiaan semakin terancam. Tes kecerdasan seperti tes Raven, different uji bakat dapat diakses melalui kompetisi. Nah, kemudian dengan tingkat kebocoran yang melalui internet semakin mudah juga. Nah, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi book yang tinggi berpengetahuan tetapi moralnya rendah. Misalnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan mencoba untuk menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Tidak membuat TI sebagai media atau sarana hanya dalam belajar misalnya. Kita tidak hanya mendownload tetapi masih membeli buku cetak. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital tetapi juga masih mengunjungi perpustakaan. Pertimbangan penggunaan TI dalam pendidikan harus khususnya bagi anak-anak yang masih berada dalam kendali sementara membuat pembelajaran dengan TI. Analisis pro dan kontra penggunaan. Nah, mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa aspek adiktif teknologi bukan isi pelajaran hanya karena topik dapat diajarkan melalui TI atau tidak berarti bahwa itu diajarkan sebagai efektif melalui TI.